berbincang-bincang perihal dengan resolusi atau harapan-harapan untuk yang mau kita tempuh lebih baik dari tahun ini, agar bisa kita lebih baik dalam tahun depan atau tahun baru. Tentu banyak hal menarik yang bisa kita kaji sehubungan dengan perkembangan demi perkembangan yang kita alami. Sederhana saja kalau kita berbicara tentang resolusi, kita mulai dulu dari resolusi hati ke hati dengan masyarakat. Seorang pedagang yang saya temui di jalanan mengatakan, resolusi dia yang diharapkan di tahun 2022 adalah Tuhan memberikan pembeli yang lebih banyak dari tahun ini. Tentu itu adalah resolusi yang sangat baik. Tentu saja dia berharap dengan lebih laku pembeli, lebih banyak penghasilan, lebih banyak menabung, dan lebih bisa memenuhi kebutuhan demi kebutuhan yang belum terpenuhi di tahun ini. Itu baik dan kita mendukung. Dan jangan kaget, ada kalanya resolusi harapan yang kita inginkan tidak semuanya harus dengan cara yang kita pikirkan. Sebagai contoh, seorang yang bekerja sebagai penambal ban di jalanan, tentu dia punya resolusi atau harapan agar semakin hari di tahun 2022, dia semakin banyak menambal ban. Dan tidak semuanya dikabulkan Tuhan, ya. Bayangkan kalau dia misalnya setiap hari menambal ban lebih dari 10 orang, ya. Dan dia berharap di tahun 2022 mengharapkan agar dia bisa menambal ban lebih dari 20 orang. Andai kata Tuhan mengizinkan permintaannya dengan konsep yang dia sampaikan, tentu itu sama dengan meminta Tuhan mengizinkan supaya lebih banyak orang yang memiliki kendaraan, lebih banyak bocor di jalanan. Dan saya yakin Tuhan tidak semua mengabulkan harapan-harapan kita seperti itu. Karena Tuhan juga mendengarkan doa dari orang yang bepergian. Apabila dia meminta dilindungi Tuhan, dijauhkan dari kerugian, tentu sedapat mungkin dia minta dihindarkan dari belalang pelahap yang bisa membuat bannya bocor. Kecuali atas seizin Tuhan, ada sebagian dari kita, ya kita harus bisa rela dan ikhlas apabila sebagian dari rezeki kita bagi dengan tukang penambal ban. Setuju? Tetapi bagi orang yang bekerja di bagian penambal ban, tentu boleh meminta resolusi bukan dengan cara meminta kepada Tuhan menambah orang yang punya kendaraan banyak bocor. Bukan begitu. Dia bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau kali ini tahun 2021 dia menambal 10 orang per hari minimal. Tentu dia lebih baik meminta kepada Tuhan bukan dengan meminta sebanyak mungkin orang bocor bannya di jalanan supaya tambal bannya penuh. Tetapi yang diminta adalah apalagi Tuhan selain dari cara menambal ban yang bisa menjadi rezeki bagi dia. Saya yakin itu lebih unik doanya daripada meminta Tuhan mengirimkan sebanyak mungkin orang nambal ban ke dia karena bannya bocor semua. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Tentu resolusi itu bukan menurut keinginan kita, tapi mintalah resolusi kebaikan menurut keinginan Tuhan, cara Tuhan. Kalau kita berbicara tentang resolusi untuk masyarakat yang ingin aman, tentu dia berharap agar kepolisian dimanapun, baik di tingkat Polsek, Polres, Polda, Polnas, dan semuanya di Indonesia, lebih meningkatkan keamanan dengan cara keamanan yang lebih sifatnya mitigatif atau mencegah. Dan berharap suatu saat di tahun 2022 sebanyak mungkin CCTV punya tombol, ya, dalam arti kalau orang hanya punya CCTV, dia hanya bisa menolong untuk menemukan siapa pelaku apabila terjadi kejahatan. Tapi itu tidak menolong untuk mencegah kejahatan. Sebagai contoh, apabila orang ditodong, ditendang, dibegal, nah, apabila tidak ada tombol di jalanan tempat orang menombol bisa langsung kepada polisi, CCTV tadi hanya sifatnya obat untuk mencari, bukan mencegah penyakit. Alangkah baiknya kita harapkan sistem pengamanan kita di seluruh negeri
ditingkatkan di tahun depan ini adalah polisi memiliki tombol yang ditempatkan di tempat-tempat strategis, sehingga masyarakat tidak hanya puas dengan adanya CCTV, tapi punya tombol pengaduan yang bisa langsung ke polisi. Sebagai contoh, apabila ada orang tahu bahwa premanisme atau begal atau tawuran mengancam suatu wilayah, kalau hanya CCTV saja, tidak ada tombol itu yang mengadu ke polisi, maka keadaan jadi lambat, tunggu ada korban baru viral, baru polisi bergerak. Tetapi bayangkan apabila di sebanyak mungkin tempat ada tombol, di mana tombol ini CCTV dengan tombolnya itu dihubungkan langsung dengan pusat pengaduan kepolisian. Maka begitu ada gelagat yang mencurigakan, contohnya ada orang mau kumpul-kumpul, mau membegal, mau mengancam di jalanan, mau bikin tawuran, sebelum bergerak sudah diadukan. Harapan kita seperti itu. Banyak hal yang kita harapkan di tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021. Tentu kita tengok diri kita juga. Apabila di tahun 2021 ini kita kurang dalam berdoa, alangkah baiknya kita koreksi diri juga untuk meningkatkan keimanan dan doa kita di 2022. Lebih baik dari yang sekarang. Yang malas dan jarang puasa di tahun ini, biarlah tahun depan lebih sering dan rajin berpuasa. Yang sulit untuk sabar di tahun ini, kita tingkatkan kesabaran dan kapasitas kita, lebih sabar lagi menghadapi kehidupan di tahun depan. Yang juga kita harapkan adalah apabila di tahun 2021 masih sulit orang mencari pekerjaan, tentu kita berdoa berharap agar pemerintah kita bekerja sama dengan seluruh pengusaha, baik pengusaha dalam negeri dan juga para investor, agar di tahun 2022 bisa mendapatkan lebih banyak lagi penciptaan lapangan kerja. Masyarakat tidak suka dengan berita-berita ada orang daftar orang terkaya ini itu. Apabila tidak ada solusi untuk menambah lapangan pekerjaan, tidak ada guna membaca berita tentang ada orang kaya memiliki ini dan itu, tetapi apabila tidak ada beritanya memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Media kita harapkan juga meningkatkan kapasitasnya, kepedulian kepada masyarakat. Jangan hanya memberitakan tentang orang terkenal, orang kaya, orang sukses, tetapi tidak membagikan apa yang dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat lebih butuh solusi yang meningkatkan daya hidupnya, daya juangnya. Orang bosan dengan berita-berita selebriti, tetapi tidak ada manfaatnya kepada masyarakat. Lebih baik diberitakan adalah yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila tahun 2021 masih banyak orang memberitakan tentang survei-survei calon presiden, calon-calon 2024, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat tidak suka. Orang lebih suka tentang apa prestasi yang berguna bagi masyarakat. Apa ide kreatif yang berguna bagi masyarakat. Tindakan apa yang perlu untuk menolong masyarakat kita maju. Bukan soal siapa calon presiden 2024. Apabila ada orang punya ide kreatif untuk masyarakat lebih maju, silakan itu dipilahkan idenya, bukan siapa calonnya. Tidak ada guna orang membicarakan sibuk calonnya nanti Prabowo, Puan, Ganjar, diributkan itu, tanpa mengetahui apa prestasi yang perlu dibicarakan. Orang boleh nanti berhak memilih Prabowo, Puan, Ganjar, siapa saja yang punya prestasi baik, yang punya daya juang untuk bangsa ini, silakan. Semuanya harus kita dukung. Kita tidak perlu terlalu a priori atau negatif. Siapa saja berhak di mata masyarakat. Dan biarkan masyarakat menilai lewat pemilu. Buat apa kita ribut-ribut? Menjegal sini, menjegal situ. Tidak ada gunanya. Semoga dengan kita berdoa bersama, kita merenungkan bersama, kita dukung bersama yang terbaik, Indonesia akan bangkit lebih maju lagi dari yang ada sekarang. Dan sebagai warga negara baik, alangkah baiknya semua kita bersehati, berjibaku. Kita dukung pemerintah yang ada untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Karena kalau pemerintah kita sukses, semua program yang baik didukung, masyarakat kita juga akan tertolong. Tapi apabila presiden kita diganggu, pemerintah diganggu, sama dengan mengganggu rakyat Indonesia. Moga kita semuanya maju, sukses,
doa kita maju. Dan satu hal lagi yang perlu kita pikirkan adalah, ingat, jangan terpedaya dengan berita-berita dan berita-berita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Media sering membicarakan tentang adanya ramalan-ramalan dari paranormal dan peramal yang membuat orang jadi tegang dan kaget. Dikatakan akan ada gunung meletus ini itu, dikatakan akan tsunami, tetapi tidak memberi pertolongan pada orang bagaimana untuk meningkatkan iman pada Tuhan. Kita lebih penting fokus bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam ini dan segala isinya. Tuhanlah yang berkuasa di gunung, di laut, dan dimanapun. Kita tidak boleh terpedaya dengan adanya katanya ramalan ini itu, ada embah yang menguasai gunung. Kita hanya percaya siapapun yang mengklaim bahwa dia bisa membuat bisikan-bisikan di gunung, tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Mari kita jangan khawatir menghadapi hidup. Mati dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan lebih baik dari siapapun. Tuhan tidak punya rencana untuk mencelakakan kita. Rancangan Tuhan adalah yang baik. Masa depan kita yang penuh harapan. Biarlah Dia memberikan kepada kita pertolongan indah pada waktunya. Kalau kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, kita tahu ada yang bilang bahwa Gunung Selamat akan meletus, Gunung Merapi meletus, Gunung Lawu meletus, dan sebagainya. Ada yang bilang Jawa akan terbelah, Krakatau meletus. Semuanya orang dibuat panik. Tapi dari mana pertolongan itu ada? Andai kata pun itu terjadi pada waktunya, pertolongan untuk kita adalah dari Tuhan kepada kita masing-masing yang mengandalkan Tuhan. Mari jangan takut terhadap segala situasi. Tuhan yang pegang kendali. Bukan embah gunung, bukan roh jahat yang memegang kendali di gunung, bumi, dan sebagainya. Tapi kuasa Tuhan. Amin. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah, yang melingkupi hati dan pikiran kita, sehingga apapun yang terjadi, kita dalam lindungan Tuhan. Di bawah kepak sayap Raja Wali, kita akan dibawa terbang tinggi, melintasi keterbatasan kita. Amin. Tuhan memberkati.